Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita. Saya juga menyapa saudara-saudara saya yang mungkin saat ini sedang ada di rumah menyaksikan ibadah secara online. Saya ucapkan shalom. Kita percaya bahwa saat ini Tuhan hadir baik di tempat ini maupun di rumah. Tuhan senantiasa hadir ketika kita benar-benar mencari Tuhan, ketika hati kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Saya juga ucapkan selamat datang buat saudara saya dari Jombang. Ya, selamat bergabung dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengundang hadirat Tuhan datang tempat ini. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa dekat dengan kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau datang Tuhan untuk menyembah, memuji dan berseru padamu Yesus. Sebab yang kami percaya hanya Engkau lah yang layak kami sembah. Engkau lah yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami saat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami membawa hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Umat
terus mencari wajah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami percaya. Kami mau terus ada di hadirat-Mu Yesus. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Ini kami Yesus. Ini kami Yesus. Oh Yesus. Siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Yesus. Kiranya Kau berikan hati kami yang paling subur untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan. Saat ini kami perlu Engkau Yesus. Kami haus akan Engkau ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau Yesus. Terima kasih.
Allah satu-satunya yang kami andalkan. Tidak ada yang lain kecuali hanya Engkau Yesus. Setiap waktu, setiap saat, setiap masa, bahkan setiap hari, kami terus senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah ini akan terus kami ucapkan dan hidup di dalam kehidupan kami, bahwa hanya Yesus satu-satunya yang terpenting dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan kuatkan setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percaya mereka akan menjadi orang-orang percaya yang tangguh. Mereka menjadi orang-orang yang mengikut Yesus dengan kegigihan, dengan semangat yang luar biasa yang datang dari Roh Kudus. Sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber kuasa, sumber pengurapan, itu adalah Engkau Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami dengar berita kerajaan surga. Tuhan tolong kami, beri kami pencerahan. Roh Kudus tolong hamba-Mu saat Hamba bicara, menguatkan setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun saja mereka berada. Di tengah-tengah situasi krisis saat ini, tapi kami percaya tangan Tuhan merawat, tangan Tuhan memelihara, tangan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Kau menjamah, menyentuh setiap hati kami. Dari awal hingga pada akhirnya Tuhan, kami rindu bahwa firman-Mu hidup dan berkuasa dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam berkemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur kepada saudara yang pada hari ini, yang pada bulan Agustus ini merayakan ulang tahun. Doa kami biarlah panjang usia dan dilipat gandakan berkat-berkatnya bagi saudara-saudara semuanya, dan semakin terus setia kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan bagi saudara. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kalau kita melihat situasi yang sedang terjadi bahwa akhir zaman itu betul-betul nyata, dan Alkitab itu digenapi, tidak hanya sedang digenapi tetapi digenapi, betul-betul digenapi. Melihat situasi yang sedang terjadi di sekitar kita, bahwa Alkitab itu digenapi. Karena Alkitab itu adalah firman Allah, dan firman Allah itu adalah rema yang hidup, firman yang hidup yang diucapkan oleh Yesus sendiri, ya. Dan supaya setiap orang yang percaya itu beroleh kekuatan peneguhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali ada seorang pria yang melihat-lihat di sebuah gerai, di sebuah toko, Bapak Ibu saudara. Lalu pria ini melihat, loh, kok ada sosok Yesus di dalam gerai itu, di dalam toko itu, ya. Yesus ini sedang duduk di toko itu. Lalu pria ini coba mampir, gitu kan? Mampir. Lalu bertanya, ya, apa yang Tuhan jual di toko ini, gitu kan? Nah, pada saat itu dia tahu Yesus, dia tahu kalau pria itu adalah Yesus. Lalu pria ini tanya, gitu kan? Pria ini tanya, apa yang Tuhan jual di toko ini? Ya. Lalu kalau semisal saya membutuhkan kebahagiaan, saya membutuhkan ketenangan di dalam kehidupan ini, apakah Tuhan jual? Ya. Si Yesus ini tersenyum saja, sambil duduk dia tersenyum saja, Bapak Ibu. Dia tersenyum saja dan dia tidak menjawab. Akhirnya satu kali dikatakan, saya tidak menjual buah, tapi saya itu menjual benih. Ya. Saya menjual benih. Ya. Saya tidak menjual buah.
Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali orang itu di dalam kehidupan mereka itu yang dibutuhkan itu adalah buah ketenangan, buah ketenaran, buah yang ada di dalam hidup manusia yang selalu dibutuhkan. Ya, hidup tenang, hidup bahagia. Tapi Tuhan itu menjual benih, dan benih itu harus ditaburkan di dunia. Sebab kalau kita menerima buah kita makan dan buah itu habis, dan kita akhirnya kekurangan lagi. Tapi kalau benih, baik saudara, benih kita tabur itu tumbuh, kita simpan, kita tabur lagi, dan itu tumbuh dan berlipat kali ganda. Bapak saudara, apa yang kita tabur hari ini, ya, itu akan menentukan di masa yang akan datang. Bapak Ibu saudara, ada satu kebenaran yang saya mau seberangkan kepada Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, ya, kita melihat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Coba ditayangkan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ya operatornya anyaran jadi ya, ibu perlu kau Yesus ya sing metu. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Puji Tuhan, terima kasih ya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kamu dipanggil karena untuk kamu dan iya, sekali lagi. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Iya, puji Tuhan. Saudara, pernah saudara bertanya kepada bapak atau ibumu? Ya, pertanyaan seperti ini, Pak, Bu, saya ini mirip siapa? Pernah belum anak saudara itu tanya, saya itu mirip siapa? Mirip ibu apa mirip bapak? Ini tidak usah sama jawab, sing jawab itu anakmu, saudara. Ya, nah, Bu, Pak, saya ini mirip siapa? Gitu kan? Nah, otomatis saya melihat itu mirip baik. Ya, nah, saya kadang dari kelima anak ini gak ada sing mirip. Oh ya, mirip-mirip sama saya itu Stephen. Kalau jalan kemana gitu, wah itu kayak kakak adik, ya toh. Kalau Melia sama Bu Ana kayak kakak adik, ya, saya sama Bu Ana kayak dulure, ya. Nah jadi kayak dulure, kayak mirip dulure gitu ya. Ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan orang-orang yang percaya, Bapak Ibu, semakin hari kita mengikut Yesus, semakin hari kita mengasihi Yesus, seharusnya kehidupan kita harus semakin serupa dengan Dia. Amin. Ya. Melenceng berarti embuh roy sopo sing nempel dalam kehidupan kita. Semakin hari dalam kehidupan kita, ya, Yesus itu semakin hari dia itu semakin dihormati sama bapaknya, semakin disayang sama bapaknya, gitu. Nah, dan dia juga dihormati oleh banyak orang. Ya, mirip. Yesus makanya pernah mengatakan, ya, kalau kamu kepengen melihat Bapa, kamu melihat aku itu sama juga dengan kamu melihat Bapa di surga. Bapak saja, ya, mirip. Ya. Apa yang mirip Bapak saja dari Yesus? Yesus itu pribadi yang sangat menyenangkan. Firman Tuhan pagi hari ini melalui 1 Petrus pasal 2 21 katakan apa? Sebab itulah kamu dipanggil. Bapak saja. Kalau saudara dipanggil datang enggak? Kalau saudara dipanggil datang enggak? Datang gitu loh. Ya. Kalau dipanggil bolak-balik enggak datang, damplek. Bapak saudara. Ya. Nah. Satu kali seorang kuli bangunan dari bawah dipanggil mandornya, enggak dengar-dengar. Ya. Enggak dengar-dengar, mungkin karena jauh ya. Karena jauh. Atau mungkin karena di tingkat
15 mandornya. Dia dengar, Parto, gitu loh. Ya, tidak dengar. Akhirnya dijatuhi, dia menjatuhkan uang koin gitu, koin 500-an. Tung, kena kepalanya. Kurang ajar. Nah, karena otomatis kalau sekalipun koin 500-an, kalau dijatuhkan dari tingkat 15 karena kepala, mesti berdarah. Kan tidak dengar, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak kali kita tidak dengar-dengar, orang percaya tidak pernah dengar-dengar akan Tuhan, ya, suara Tuhan. Kadang kalanya Tuhan kasih sesuatu, gitu kan, entah sakit penyakit, entah bencana, entah apa kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa menyadarkan kita, supaya kita akan tahu, oh ya Tuhan sedang memanggil kita. Petrus ini menasihati kita, menasihati jemaat-jemaat, ya, orang-orang yang sedang dalam krisis pada waktu itu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah memberita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu ikuti jejaknya. Teladan Tuhan, teladan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini yang seringkali terjadi, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, ini tidak asing ya dalam pendengaran kita. Buah itu tidak jatuh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya apa? Artinya bahwa setiap sifat-sifat yang dipunyai bapaknya tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Kalau bapaknya, orang tuanya suka marah-marah, satu kali anaknya juga menjadi seorang pemarah. Kalau bapaknya itu seorang pemabuk, pasti anaknya itu juga, ya, sedikit banyak dia merasakan mabuk. Ya. Kalau bapak ibunya adalah seorang yang lemah lembut, pasti anaknya itu akan menjadi seorang yang lemah lembut. Karena Bapak Ibu Saudara, pepatah ini memiliki arti bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau bapak ibunya suka berdoa, menyembah Tuhan, pasti anak-anaknya juga disiplin dalam doa. Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau bapak ibunya suka, Bapak Ibu Saudara, ya, suka lihat HP, main game, Bapak Ibu Saudara. Lek anaknya main game aja diseneni. Ya, sebab semuanya HP. Ya, anak-anaknya juga ya lihat HP. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa sih tujuan Allah? Tujuan Allah menciptakan manusia ini. Bapak Ibu Saudara, coba kita akan lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 dan 28. Apa di sana dikatakan? Ya, Kejadian pasal 1, 27, 28. Ya. Coba kita akan lihat sama-sama. Firman Tuhan mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya. Menurut gambar Allah, ingat itu? Ya. Manusia itu diciptakan menurut gambarnya siapa? Bukan gambarnya Pak Karno. Bukan gambarnya Pak Harto. Manusia diciptakan. Tetapi manusia diciptakan oleh Allah menurut gambarnya siapa? Allah. Ya. Maka rajanya katakan di wajahmu itu ada kemuliaan raja. Ya. Nah, di wajahmu itu ada kemuliaan raja. Itu kalau kita itu mirip dengan Tuhan. Kita itu ciptaan Allah. Diciptakannya dia siapa? Laki-laki, bukan laki-laki, perempuan juga. Menurut gambar dan rupanya Allah. Luar biasa. Artinya apa? Bahwa sifat-sifat Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Kasihnya, kesuciannya, Bapak Ibu Saudara ya. Kepeduliannya,
yang dimiliki oleh Allah itu ada di dalam kehidupan manusia. Tetapi kenapa manusia itu seringkali menyeleweng? Karena manusia menuruti jalannya sendiri. Manusia menuruti kehendaknya sendiri sehingga mereka tidak mengerti tentang tujuan Allah dalam kehidupan kita. Kita ini diciptakan serupa, mirip dengan wajahnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Ya. Seorang penulis pernah menulis tentang Reinhard Bonnke, seorang penginjil. Dia mengatakan bahwa waktu ada seseorang melihat pribadi Reinhard Bonnke, seorang penginjil yang terkenal sekarang sudah meninggal, dia mengatakan, I can see Jesus. In life, hidup di dalam kehidupan Reinhard Bonnke. Saya bisa melihat Yesus hidup dalam kehidupan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau orang lain di sekitar kita, tetangga RT kita melihat Yesus di dalam kehidupan kita, hidup kita itu jadi berkat luar biasa. Itu sesuatu yang dahsyat, ya. Yesus itu harus nampak dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu, ini tujuan Allah. Allah menciptakan manusia yang pertama agar supaya manusia itu serupa dengan gambar Allah. Mari kita lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-29 apa dikatakan sana. Kalau kita perjanjian ini kita perjanjian lama. Kitab Roma pasal yang 8:29. Ya. Saudara kalau punya HP bisa catat di color note, bisa catat di WS Bapak Saudara. Ya. Nah, Roma 8 ayat 29 kali kita baca sama-sama supaya kita bisa saling berinteraksi satu dengan yang lain. 2, 3. Sebab semua orang, mocok ya tertawa sekarang ya. Mocok berkoyo anak-anak belajar baca. Ya toh? Ini mantap Bapak Saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semua, mereka juga ditentukannya dari semula, ya, untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya apa? Menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus itu harus menjadi lebih utama dari saudara-saudara yang lain. Ya, tidak ada amin. Kadang kita ini suka dengar omongannya saudara-saudara yang tidak kenal Tuhan didengar, tapi omongannya Yesus tidak pernah didengar. Oh, ini harus seperti ini nih, harus pakai selendang, ditaleni dia cagak, gitu, dicagak. Oh, ini harus dikasih rujak bebek, ini dikasihkan apa? Anak itu kalau sudah sekian bulan harus dimasukkan kurungan. Bapak Saudara. Ya. Iku sing andani sopo lek ora dulur-dulure gitu. Nah, dulur-dulur sudah kenal Tuhan. Tidak mengenal, tidak ngerti tujuan hidup itu apa. Orang itu kalau sudah mirip sama Yesus, ya, anaknya masih sudah telepon di kurungan, tetap sehat walafiat. Diberkati Tuhan. Malah kiopo datang tuku kurungan barang. Kurungan buat ayam. Bapak Saudara. Kok kan buah anaknya malah dikurung ya, malah. Ini aneh-aneh. Ya. Nah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan, ditakdirkan, digariskan. Bapak Saudara, ya. Dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak. Ini tujuan Allah. Ya. Ini adalah proyeknya Allah. Ini adalah visinya Allah ke depan. Supaya gereja Tuhan itu menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Makanya kita dibangun, diajari, dituntun oleh firman Tuhan. Baik saudara, ya. Waktu kita dituntun, diajari firman Tuhan dan tertemplak saudara itu sedang dibentuk oleh Tuhan. Jangan marah-marah. Waktu tertemplak firman Tuhan, jangan marah-marah, jangan tersinggung, jangan mutungan. Bapak saudara, ya, saudara sedang dibentuk menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Bapak saudara.
Bejana itu tidak pernah protes sama si bentuk, ya toh. Kadang bejana itu bopeng barang ya, dari tanah lempung tadinya kotak, tidak karu-karuan bentuknya, lantas dicetak, Bapak Saudara. Waktu dia sedang dikerjakan oleh penjunan itu, Bapak Saudara, dia tidak pernah protes. Ya. Waduh, saya kenapa dipukul? Waduh, kenapa saya diginikan? Ya, tidak pernah protes, anak lihat. Manut saja, ya toh. Nanti pasti ngerti lah, penjunan ini ngerti gitu saudara ya. Dia mau membuat sesuatu yang indah itu ngerti. Ini nanti ini makanya manuto gitu loh ya. Bapak Ibu saudara. Nah, taat, ketaatan. Ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini adalah maksud Tuhan. Agar supaya manusia serupa dengan gambar Allah. Ini yang kedua, bahwasanya ini adalah proses, ya. Proses yang pertama dipanggil, ya, dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29, dipanggil, dibenarkan, lalu dimuliakan. Bapak Ibu, ya, kita belum dimuliakan, tapi satu kali kalau kita ini diproses Tuhan, dipanggil, lalu diapakan? Dibenarkan, bahasa dibetulkan, yang salah juga dibetulkan, yang rusak juga dibetulkan. Ya, nanti kalau sudah betul, sudah baik, Bapak Ibu saudara, ya, jangan menganggap kita ini sudah betul, sudah benar. Itu hanya manusia itu menganggap dirinya sendiri betul, Bapak Ibu saudara. Jangan menganggap diri sendiri betul. Ya, yang bisa membetulkan, yang bisa membenarkan itu adalah Tuhan. Dibenarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita ini diciptakan kembali dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah merupakan sebuah proses. Lalu satu kali kalau kita sudah benar, sudah dikuduskan, berkenan kepada Allah, satu saat kita juga akan dimuliakan. Sama seperti Yesus menderita. Dia menderita bukan untuk diri saya sendiri. Dia menderita itu bukan karena cari sensasi, supaya dikasih orang, tidak. Yesus itu tidak cari ketenaran. Yesus tidak minta belas kasihan, Bapak Saudara. Justru malah saat dia menderita itu di atas kayu salib, dia malah mengatakan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dia terus menaburkan benih-benih belas kasihan setiap hari kepada setiap orang. Itu teladan. Itu yang harus kita teladan. Jangan nurut teladan-teladan yang lain. Teladan Yesus itu sudah apik, sudah bagus. Makanya Yesus itu memanggil kita, membenarkan kita. Nanti satu kali kita akan dimuliakan. Yesus kan dimuliakan kan? Dia naik ke surga. Dia mengalami mati. Ya, pada saatnya kita sedang mengalami kematian. Ya, mati, diem, gitu kan? Orang mati kan nggak bengok-bengok. Nek mati bengok-bengok itu berarti yo menakutkan, Bapak Saudara. Tidak mati berarti. Orang mati itu diem. Ya, semedi, meditasi, diem. Menguasai diri, Bapak Saudara. Ya, apapun godaannya menguasai diri, diam, Bapak Saudara. Dan saatnya nanti dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, lalu dimuliakan, dia naik ke surga, Bapak Saudara. Yang ketiga, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 71. Yang ketiga, bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar supaya manusia hidup sama seperti Kristus hidup. Ya, supaya kehidupan kita ini hidup seperti siapa? Kristus. Ini harus menjadi tujuan. Ini tujuan Allah. Tujuan Allah tidak sulit. Hidup seperti Kristus. Dia setia, taat kepada Bapaknya dalam segala keadaan. Difitnah, dicaci maki, dikritik habis-habisan oleh orang-orang Farisi, dia tetap setia kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jangan jadi bodoh, Bapak Ibu, ya. Jangan sakar PDW. Jangan kita menjadi domba yang sesat, Bapak Ibu. Ya, nanti kalau jatuh ke jurang nanti baru teriak-teriak, ya toh. Nah, domba kecil jalan sendiri, ya toh, nggak ikut babon nih, Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sesat. Justru situasi yang saat ini sedang mengerikan, krisis katanya, pandemi katanya, situasi yang sedang terjadi ini, Bapak Saudara, ya, kita ini akan terus semakin setia kepada Tuhan. Ya.
orang itu dengan ibadah online itu kenaan di rumah saja. Bapak Ibu Saudara. Ya, di rumah saja. Kalau di rumah saja kan tilai tidak kehilangan apa-apa, tidak kehilangan persembahan. Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Nah, itu kapan itu bisa ditarik persembahan, ya kan? Nah, bapak loro-loro, ya kan? Online gitu BNI, gitu kan? Loro tarik persembahan, ya kan? Nah, bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan keadaan online orang itu bisa sudah sakar pede, Bapak Ibu Saudara. Tetapi marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, gimana tahu caranya kita itu bisa serupa dengan Kristus? Orang yang serupa dengan Kristus bukan berarti kita itu melayani Tuhan, main musik itu bisa serupa seperti Kristus. Ya. Orang ke gereja belum tentu mereka itu serupa dengan Kristus. Orang khotbah itu belum tentu serupa dengan Kristus. Tetapi orang yang serupa dengan Kristus adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus dalam hidup. Orang yang sudah menunjukkan ciri-ciri bahwa hidup menyatakan kemurahan Kristus, ya, ada kasih di dalam hidupnya, ada penguasaan diri, ada sukacita, ada damai sejahtera. Maka orang itu menunjukkan Kristus ada di dalam hidupannya. Tangguh dalam menghadapi situasi dan kondisi, tidak khawatir dan tidak takut dalam hidup mereka, tidak pernah gelisah. Waktu tidur ya tidur saja, ya bersyukur. Ya sudah. Dalam keadaan apapun bersyukur. Yesus kan begitu. Ya. Dalam pergumulannya berat waktu menghadapi cawan itu, ya doanya itu bukan kehendakmu yang jadi, kehendakmu Tuhan yang jadi. Nyanyian tidak hanya sekedar nyanyian, yang kuandalkan hanya Engkau Yesus satu-satunya. Tapi pulang dari gereja itu bukan Yesus yang diandalkan, duit diandalkan. Pertanian ini diandalkan, sawah diandalkan. Ya, bukan Yesus wes, kalau gak panen ngeluh, Bapak Ibu Saudara. Ya, apa lagi yang diandalkan? Kata kayak ternaknya, sapinya, ya, sapinya majer, gak mana-mana, ngumat, Bapak Ibu Saudara. Orang salah mengandalkan, salah dasar. Dasar yang pokok itu adalah Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya, nyanyian ini menjadi doa kita. Hanya Engkau Yesus yang menjadi andalan kita. Ya, dalam situasi apapun kita tetap melayani Tuhan. Dalam situasi apapun kita tetap mengasihi Tuhan. Ketaatan dengan firman Tuhan. Ya, nah, keintiman kita saat kita taat kepada firman Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan itu akan membuat kita itu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita terus, gereja Tuhan itu harus terus dibangun sehingga gereja Tuhan itu serupa dengan Kristus, ya, sesuai dengan gambar anaknya. Ya, nah ini firman Tuhan mengajar kita untuk kita bersatu, suka mengampuni, suka mengasihi, suka mempunyai hati kemurahan, gitu Bapak Saudara ya. Kita diajar, dibentuk, itu pembentukan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah dibentuk dan kita menjadi bejana, kita tidak usah bejana itu tidak usah cari sensasi. Orang lihat itu akan terpesona, gitu. Nah, aku terpesona, ya, melihat Yesus di dalam diri gua, gitu. Ya, nah, bukan terpesona karena melihat kalungnya sak rantai-rantai kapal, bukan, sudah. Ya, dan terpesona malah ada rencana jahat kapan bisa jambret. Nah ini bahaya, Bapak Saudara. Orang akan terpesona waktu Yesus itu ada dalam hidup kita. Kayak pria tadi tuh di toko lihat Yesus, jual apa Tuhan? Gitu ya. Nah, saya nggak jual buah, saya jual benih, gitu ya. Nah, Bapak Saudara, Yesus hanya tersenyum saja. Ya. Benih itu harus ditabur. Ya. Teladan Kristus itu yang harus terus ditabur setiap hari. Gaya hidup kerajaan Allah itu harus ditabur. Sifat-sifat kemurahan kasih yang dari Roh Kudus itu yang harus ditabur. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Roh Kudus. Roh itu yang memberikan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan diberikan kuasa. Dan kamu akan jadi saksi. Kamu akan menjadi surat terbuka. Alkitab yang terbuka. Mungkin selama ini banyak Alkitab ditutup.
dan tersimpan dalam lemari. Tidak pernah ada yang membuka. Ya. Tapi kita mau menjadi surat yang terbuka, menjadi khotbah-khotbah yang hidup, khotbah-khotbah yang bisa menobatkan banyak orang, membuat orang bertobat lewat kehidupan kita, pengalaman kita dengan Kristus. Orang itu kalau mempunyai pengalaman dengan Kristus, pasti hidupnya berubah. Amin. Sing mabuk dadi api, sing mau mencuri, ya dadi bertobat, gitu kan? Orang mencuri lagi, nyambut gawe tenanan. Bapak Saudara. Ya toh? Nah, bertobat. Bapak Saudara. Nah, orang yang suka menyakiti hati orang, bertobat. Bapak Saudara. Akhirnya jadi mengasihi, itu dirubah. Itu melalui pembentukan, diproses oleh Tuhan, dipanggil, dibenarkan, lalu dimuliakan. Bapak Saudara. Amin. Itu adalah tujuan Allah. Ya bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Langkah-langkahnya bagaimana? Ini sebenarnya pertanyaan diskusi. Bapak Saudara. Ya caranya ya seperti itu, Bapak Saudara. Hadirkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, taatlah sama firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, jangan hanya sekedar didengar jadi pengetahuan, tetapi dengar firman Tuhan, itu firman dihidupi, biar firman itu hidup dalam hidup kita, berkuasa, menguasai kehidupan kita, menuntun kita, dan firman itu menjadi rema, bukan sekedar logos. Logos itu pengertian, pengetahuan. Oh, aku ngerti. Aku sudah ngerti apa sih khotbahnya Pak Yanto itu ngerti, pendeta itu mau khotbah apa, nanti kesimpulan seperti ini, ngerti aku. Pinter. Ini saking lamanya. Ya, karena lamanya, waktunya itu Tuhan. Sering dengar khotbah-khotbahnya hamba Tuhan Sopo didengar Bapak Saudara, tapi tidak pernah hidup. Bapak Saudara. Ada firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Firman itu bisa mengubahkan segala sesuatu dari yang tidak ada itu menjadi ada. Bapak Saudara. Itu firman. Ya, belum ada langit dan bumi, ada firman Tuhan, jadilah langit dan bumi jadi. Ya, belum ada tumbuhan, belum ada binatang, belum ada matahari. Ya, dengan firman semuanya jadi. Ya, firman Tuhan itu berkuasa. Kalau kita dipenuhi dengan firman Tuhan, pasti firman-firman kita, perkataan kita pun berkuasa. Bapak Saudara. Ya, karena dari mulut yang sama itu keluar dua berkat. Berkat racun sama berkat keselamatan, berkat sukacita. Bapak Saudara. Tapi kalau Yesus ada dalam hidup kita, pasti berkat kekuatan, ya, berkat keselamatan, berkat damai sejahtera. Itu yang mengalir. Bapak Saudara. Amin. Jangan kita ini terus selalu mengalami seperti orang-orang Israel mengalami peristiwa di Masa dan Meribah. Dia mengalami air yang pahit di sana. Bapak Saudara. Ya, pahit. Ya. Orang Israel ini jangan ditiru. Pas menghadapi kepahitan, dia jauh dari Tuhan. Ya. Nantilah diberkati mana, diberkati daging dari surga, dekat dari Tuhan, dan rakus-rakus. Ya, sampai jadi ular, rakus. Ya. Ada yang mengucap syukur, ada yang manut, saudara. Ya. Dan Tuhan Allah. Bapak Ibu, yang terpenting dalam kehidupan kita bahwa semakin hari kita harus semakin serupa dengan Kristus. Ya, kita mirip dengan Kristus. Ini melalui hubungan yang itu dengan Tuhan. Saudara-saudara, dengan suami istri, Bapak Saudara, diciptakan gambar dan rupanya Allah ini, dan selalu bersama-sama. Kalau ibadah jangan ditinggal istrimu, jangan ditinggal suamimu, Bapak Saudara. Ya, karena sekarang budaya Kristus itu pada kerajaan surga itu harus ada dalam kehidupan kita. Saya pernah ngomong bahwa di dalam keluarga itu buat sebuah keluarga yang nyaman. Ya, saudara. Yesus hadir itu pasti nyaman. Ya, nah, ada pujian, ada penyembahan, ada cerita, ada saling membangun satu dengan yang lain, nyaman. Anak-anak itu tidak selalu digurui. Ya, kan gak senang kalau istri digurui sama suami digurui sama istri. Diatur, terus dikontrol, terus susah. Kan gak senang. Jadi ciptakan sesuatu keluarga itu di mana surga kecil itu ada dalam keluarga kita. Saya percaya kalau itu terjadi, pasti wajah-wajahnya itu adalah wajah-wajah kerajaan Allah. Ya. Seperti nyanyian itu. Ku kasihi kau dengan kasih siapa? Tuhan. Jangan ku kasih kau dengan kasih duit. Enggak. Ya. Ku kasih kau dengan kasih siapa? Tuhan. Ku lihat di wajahmu
Apa? Kemuliaan. Jangan kau nanti melihat kemuliaan. Nah, bahasa Jawa campur. Ya. Saudara-saudara pernah melihat kemuliaan? Kemuliaan matahari. Matahari punya kemuliaan tak? Saudara bisa menatap matahari sekarang? 15 menit ya? Tidak kelilipan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu kemuliaan. Cahaya kemuliaan Tuhan itu bersinar. Itu indah. Ya. Kalau saudara bisa melihat kemuliaan di dalam wajah istrimu, ya, kemuliaan pasti ada senyum, ada sukacita. Haleluya. Ya, Mas, hari ini berasnya habis, Mas. Haleluya. Mas, hari ini anaknya bayar sekolah, Mas. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ya. Tuhan pasti cukupkan dalam segala perkara. Ya. Iya, saudara. Ya. Mas, apa orang pedul sapi Mas saiki Mas? Ya. Ya kesepakatan gak apa-apa dolan, saudara. Ya, jangan didol dhewe, saudara. Kita pedul sapi itu pedul mantek, saudara. Ya. Nah, selalu haleluya. Puji Tuhan, syukur. Ada nyanyian itu wajah yang penuh dengan kemuliaan Allah, wajah yang serupa dengan Yesus. Untuk itu Allah itu menciptakan kita. Sebelum ada dosa, Taman Eden itu penuh kemuliaan. Rukun kabeh, Bapak Ibu, rukun gitu loh. Ya, rukun. Tapi setelah ada pelanggaran, saling coklat, tidak ada kesatuan satu dengan yang lain. Bapak Ibu. Ya, jadi mereka lupa kalau Tuhan ciptakan mereka itu serupa dengan gambaran Allah. Ini ada tujuan Allah. Jangan kita sampai menyimpang dari tujuan Allah. Amin. Biarlah kita terus bergaul akrab dengan Tuhan, sekalipun hari-hari ini penuh dengan masalah, pergumulan, dengan segala apapun, kita tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tetap terus melayani Dia, memberikan hidup kita yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah kita terus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Dan berubahlah oleh pembaharuan budimu, dan jangan serupa dengan dunia ini, tapi biarlah hidup kita serupa dengan kerajaan surga. Ya, Tuhan dipermuliakan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan terus mencurahkan kekuatan, sukacita, dan sejahtera, kesembuhan, pemulihan di dalam setiap kehidupan saudara sekalian. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita dalam proses, kita dipanggil, kita dibenarkan, satu saat kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita mengatakan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nikmati proses Tuhan. Nikmati proses Tuhan. Nikmati pembentukan Tuhan. Kami percaya penjunan itu ngerti apa yang dia kehendaki, apa yang menjadi tujuan penjunan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan bersama-sama doa kepada Tuhan. Yang teringat dengan satu pujian. Nah, jadikanku bejana. Biarlah kita terus disempurnakan seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang sudah bisa pujian ini, siapa pujian ini? Harus pujikan pujian. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Roh Kudus jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Syukur Bapa. Terima kasih. Haleluya Yesus. Bagaikan bencana siang dibentuk, demikian hidupmu di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh, kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendakku, pakailah sesuai rencana-Mu.
Mari semua saya mengajak Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi doa kita setiap waktu dalam hidup kita. Jangan sekali saudara menyanyikan pujian ini di tempat ini, tapi biarlah terus proyek Allah itu boleh terjadi dalam hidup kita. Visinya Tuhan terjadi di dalam gereja Tuhan di dunia ini, bahwa gereja Tuhan boleh sama seperti Yesus, serupa dengan gambarnya Yesus, dengan gambar Allah. Imagio Dei, Allah ciptakan kita seturut dengan gambarnya Allah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu. Jangan takut prosesnya Tuhan, jangan takut pembentukannya Tuhan. Kita dipanggil untuk dibentuk oleh Tuhan, kita dipanggil untuk diproses oleh Tuhan. Satu saat kita dimuliakan oleh Allah. Ada saat di mana Tuhan mempermuliakan kita, terus menabur benih-benih kerajaan Allah di dalam dunia ini. Tabur terus, itu akan menentukan di masa depan kita. Satu saat kita akan bersama-sama dengan Tuhan, dimuliakan. Ada saatnya, ada waktu. Segala sesuatu ada waktu. Haleluya, glory, haleluya. Katakan kepada Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus. Mari semua bersama-sama katakan, semua pemain musik juga tidak hanya sekedar memainkan musik, tapi doa, berdoa, katakan, ku mau seperti Engkau Yesus, ku mau seperti Engkau Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Katakan kepada Tuhan, Allah melihat apa yang menjadi doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu kepada Allah. Tuhan, aku mau seperti Engkau. Sebab Engkau adalah Bapakku, Engkau adalah penciptaku, Engkau adalah penolong. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Amin. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu. Oh, haleluya. Sempurnakan selalu. Oh, haleluya. Amin. Memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, menyenangkan namamu, menyenangkan namamu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sudahkah selama saudara mengikut Yesus, saudara menyenangkan Tuhan? Sudahkah saudara mempermuliakan nama Tuhan di atas muka bumi ini? Mari kita akan koreksi dalam hidup kita. Sudah kita mempermuliakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Orang-orang yang seperti Yesus, dia akan selalu mempermuliakan Bapaknya di surga. Jangan pada pagi hari ini, dalam setiap jalan-jalan hidup kita selalu menyenangkan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk sidang jemaat Tuhan tempat ini, berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di rumah-rumah. Berdoa agar setiap apa yang mereka telah dengar, firman yang mereka dengar, tumbuh di dalam hati mereka, hidup di dalam hidup mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Tuhan mau berdoa. Haleluya. Syukur. Terima kasih. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap Amin. kasih yang tulus kami. Yesus. Kami bersyukur Haleluya. untuk setiap langkah kami. Ya Tuhan. Ya Dan Tuhan. kami bencana-bencana yang berada di Oh, Tuhan Yesus, kami percaya kami harus melewati setiap proses dan setiap Haleluya. kami yakin Oh, Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah membiarkan kami Amin. bersyukur Syukur, karena Roh Bapa. Kudus Haleluya. biasa turun dalam kehidupan kami. Haleluya. Biarlah di zaman yang akhir ini Tuhan Haleluya. bawa kami untuk semakin Yesus. berdekat kepadamu. Amen. Bawa kami untuk semakin intim dengan Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan kasih setia tidak pernah berubah. Amin. Kuasa-Mu juga tidak pernah berubah. Amin. Selalu memberkati, memberikan kekuatan baru Amin. dalam kehidupan anak-anak. Haleluya. Baik kami yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah-rumah saat ini. Amin. Bangkitkan semangat mereka untuk terus mencari wajah Amin. dan berserah diri hanya kepada Tuhan. Kami tahu dunia ini semakin hari semakin jahat, tetapi Amin. kasih karunia-Mu Tuhan selalu melingkupi dalam Amin. kehidupan anak-anak yang selalu mengandalkan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu Oh, menyertai kami semua pagi hari ini. Amin. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Saudara-saudara dikasih di Tuhan, Amin. terimalah segala berkat anugerah, Amin. pertolongan, kuasa pemulihan, kuasa mujizat Amin. turun atas hidup saudara. Haleluya. Disembuhkan saudara, dipulihkan saudara, Amin. diberkati saudara dengan sukacita dan damai sejahtera. Dimanapun saja saudara berada, saudara tetap kuat dan semakin tangguh di dalam mengiring Tuhan sekalipun di tengah-tengah proses kehidupan. Tetapi kami percaya bahwa kemuliaan Allah itu ada, dan satu saat kami juga akan alami kemuliaan Tuhan. Tuhan mempermuliakan anak-anakmu. Saatnya Tuhan akan mempermuliakan anak-anakmu pada saat mereka mengalami kemenangan, saat mereka boleh menjadi bencana-bencana yang baik sesuai dengan tangan daripada penjunan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa buat setiap anak-anakmu di rumah maupun di tempat ini. Kami percaya bahwa wajah Tuhan selalu terarah dengan kemuliaan-Mu, menaungi dan juga terus melingkupi dalam setiap kehidupan anak-anakmu sekalian. Dimanapun saja anak-anakmu berada, diberkatilah saudara-saudara sekalian yang ikuti acara live streaming pada pagi hari ini. Saudara diberkati, tangan Tuhan sedang menjangkau hidup saudara, kuasa Roh Kudus sedang menjangkau kehidupan saudara. Dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa hari-harimu akan kau penuhi dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Oleh karena kasih daripada Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan kuasa Roh Kudus terus menyertai, melingkupi dan ada bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Terimalah segala berkat ini dengan hati yang terus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Berkat Allah akan terus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan mulai diberkati, percaya, bersama-sama mengatakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Berkati.